Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin pasti luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita kembali akan merenungkan sedikit firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 34. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 34. Nah, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur karena kami masih dapat menerima berkat-Mu di hari yang indah ini. Kami masih dapat menghirup udara yang segar dan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sedikit renungan, sedikit sabda-Mu. Ya Tuhan, berkati agar renungan ini dapat menjadi berkat bagi kami. Dan juga Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya ini, agar apa yang disampaikan yang keluar dari yang hanyalah dari perkataan-Mu seorang. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, bacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-27 sampai 34. Mari saya bacakan. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 34. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian bacaan kita pada hari ini. Berbahagia bagi kita yang senantiasa mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa kita semua sudah mengenal kurang lebihnya garis besar bacaan kita hari ini. Kita sudah sedikit mengenal ini, yang selalu kita dengarkan, selalu tersampaikan ketika kita akan menghadapi sakramen perjamuan kudus. Kita menghadapi sakramen perjamuan kudus jauh sebelum hari hanya kita sudah diingatkan. 3 minggu sebelum sakramen ini selalu kita diingatkan untuk mawas diri, untuk introspeksi diri. Kalau ketika kita masih belum bisa mengampuni, kita dihimbau untuk jangan menerima perjamuan kudus ini dulu. Kalau kita masih berdebat, kita masih bertengkar dengan orang-orang, dengan saudara-saudara kita yang lain, kita jangan menerima perjamuan kudus ini dulu, atau akan menjadi celaka bagi kita. Nah, saya rasa hal ini adalah hal yang sangat penting. Yang namanya sakramen perjamuan kudus adalah hal yang suci. Gak bisa kita cuma datang terus tidak menghayati berlangsungnya sakramen itu, dan kita cuma menikmati roti atau hosti yang kita terima dan anggur yang kita minum. Kita sebagai manusia, kita sebagai umat Tuhan, kita harus senantiasa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Karena perwujudan Tuhan gak hanya ketika kita mendengarkan khotbah di hari Minggu, ataupun ketika kita melakukan PA dan mendengarkan firman. Perwujudan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita itu beraneka ragam. Ada yang dari mimpi, ada yang dari suara dalam pikiran, bahkan
Yang paling sering terjadi adalah dengan kehadiran orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang datang pada kita meminta tolong, atau mungkin yang selalu berkomunikasi dengan kita setiap hari. Tuhan hadir dalam itu. Nah, oleh karena itu kita harus berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Meskipun mereka melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati kita, mereka melakukan perbuatan yang mencelakai kita mungkin, atau merugikan bagi kita, kita harus tetap bisa mengampuni. Kita harus tetap bisa mengasihi, agar ketika kita menerima perjamuan seperti yang kita baca hari ini, kita selalu siap. Di sisi lain, di sini Paulus juga menghimbau agar ketika saudara-saudara sekalian hendak berkumpul untuk makan, kita harus saling menanti, harus saling sabar menunggu. Kita harus menunggu sesama kita, karena setiap orang pasti mendapat gilirannya masing-masing. Sama halnya di kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan kita dalam bekerja, mungkin dalam bersekolah, kita melihat bahwa, wih, temanku mendapatkan gaji yang besar, wih, temanku mendapat prestasi yang bagus di sekolahnya. Aku kapan yuk? Aku iri sama yang mereka dapatkan. Oh, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus menanti dan tetap tekun mencari, karena berkat dari Tuhan, yang seperti yang dikatakan Paulus di dalam bacaan kita hari ini, itu akan tiba pada kita di waktu yang tepat. Ketika kita mungkin sangat membutuhkan untuk melakukan sesuatu dan kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan, percayalah, di situ Tuhan mempunyai rencana yang lain. Apa yang kita butuhkan akan kita terima ketika memang sudah dikehendaki oleh Tuhan, bukan dikehendaki oleh kita. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai umat Tuhan, kita harus senantiasa sabar menanti. Kita harus senantiasa sabar berdoa dan memohon bantuan Tuhan, karena apa yang kita rencanakan berbeda dengan apa yang Tuhan rencanakan. Apa yang hendak Tuhan wujudkan dalam diri kita, itu semuanya baik. Kalau kita mungkin memikirkan sebuah rencana, oh besok saya mau ke sini, besok saya libur kerja, saya mau main ke sini. Ternyata waktu hari H kita mengalami sebuah musibah. Transportasi yang kita gunakan ternyata mengalami mogok, mengalami trouble, entah itu di mesin atau di ban atau di kehabisan bensin dan sebagainya. Percaya, di balik semua itu Tuhan mempunyai caranya sendiri. Tuhan mempunyai rencana yang bagus untuk kita semua. Hal ini, oleh karena inilah juga kita harus tetap sabar menanti giliran kita datang kapan, giliran berkat kita terimanya kapan. Kita harus tetap sabar menanti. Kalau kita sabar, kalau kita mengasihi, kita nggak mungkin yang namanya hidup di dalam iri dengan saudara-saudara kita, iri dengan pencapaian teman-teman kita. Kita hidup bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dengan orang di sekitar kita. Kita pasti akan senantiasa setiap saat siap menerima perjamuan yang sudah Tuhan janjikan untuk kita. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam bacaan kita hari ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita harap perjamuan yang kita terima, tubuh dan darah Tuhan yang kita terima ini tidak menjadi dosa bagi diri kita sendiri. Justru dapat menjadi berkat bagi kita, dapat menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kita melalui diri kita ini. Ya, kiranya tubuh dan darah Tuhan yang kita terima dapat senantiasa menumbuhkan iman kita dan dapat senantiasa membantu kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mohon ampunan-Mu karena kami sadar di dalam kehidupan kami, jam kami menerima perjamuan yang dari Engkau, menerima berkat yang dari Engkau, kami tidak pernah, kami jarang yang namanya bisa sabar, kami jarang yang bisa mengandalkan Engkau dan berdoa, memohon bantuan-Mu untuk mendapatkannya. Ya Tuhan, tolong ampuni kami, Tuhan tolong bimbing kami agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang layak, pribadi yang siap menerima perjamuan dan berkat dari-Mu di setiap saat, setiap hari, ketika kami beraktivitas dimanapun kami berada, Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong jagai kami, lindungi kami di sisa hari yang akan kami jalani. Dalam nama saja Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.